bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Salatul Idi wa may yusallu fi yaumil Idi. Salat Id dan sesuatu yang disunahkan pada saat pelaksanaan, yaitu salat Id pada hari Id. Jadi ada Bapak Ibu Saudara, salat yang dianjurkan, ya, itu namanya salat Id sunnah muakkadah. Salat Id itu adalah salat sehubungan dengan hari raya. Jadi ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Ya, makanya kalau kita mau sholat Idul Fitri, nanti niatnya dipakai fitrinya. Kalau mau Idul Adha pakai adhanya. Sebab kata-kata Id masih umum. Bisa Idul Fitri, bisa Idul Adha. Usolli sholatal Idi, ya, rak'ataini, ya, sunat lillahi ta'ala. Ya, saya melaksanakan sholat Id. Id apa? Nah, harus dijelaskan, ya, Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, sunnah 2 rakaat itu boleh sendiri di rumah, ya, atau disunahkannya berjamaah. Ada imam, ada, ya, makmum. Nah, kalau kita sholat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha di rumah, itu enggak dianjurkan baca khutbah kalau sendiri. Ya, jadi kalau sendiri nggak usah pakai khutbah. So kalau sholat sendiri pakai khutbah, dia sholat dia khutbah, ya, siapa yang dengerin? Nah, tapi kalau kita sholat berjamaah, di samping kita melaksanakan sholatnya itu, ya, juga dianjurkan sunnah melaksanakan khutbah. Sama seperti sholat Jumat, rukun-rukunnya sama tuh. Ya, pada saat dia berkhutbah, ya, baik khutbah Idul Fitri maupun Adha, nah itu rukun-rukunnya sama pada saat dia melaksanakan khutbah Jumat. Ya, ini terkait dengan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Dan ada hal-hal yang disunahkan, ya, fi yaumil Id, pada hari Id. Ya, diantaranya kalau Idul Fitri sunnahnya kita harus makan terlebih dahulu sebelum berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, disunahkannya tuh, karena itu hari namanya Idul Fitri, kembali berbuka. Jadi jangan kita, ya, nggak makan, nggak minum. Jadi habis subuh, ya, itu silahkan kita udah boleh makan. Sunnahnya begitu, ya, makan. Yang biasa ngerokok udah boleh ngerokok deh, begitu. Habis sholat subuh, ya, itu. Jadi jangan imsak, jangan nggak makan, nggak minum. Diharapkan supaya dia, ya, mau melaksanakan Idul Fitri sudah berbuka. Ya, makanya disebut Idul Fitri. Id artinya kembali, Al Fitri artinya berbuka. Berarti orang yang selama ini puasa 1 bulan, nah pada tanggal 1 Syawal dia harus kembali berbuka. Itu artinya Idul Fitri. Ada juga yang artinya Idul Fitri itu kembali bersih, suci. Ya, jadi artinya orang kalau udah melaksanakan puasa selama 1 bulan, ya, otomatis udah dibakar dosa-dosanya, udah bersih dosa-dosanya, sehingga pada tanggal 1 Syawal dia itu, ya, kembali bersih seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Kan hebat itu, seorang bayi itu mulia, ya, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang bayi yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, bersih, suci, enggak punya dosa, enggak punya kesalahan-kesalahan. Nah, begitulah orang-orang yang sudah menjalani ibadah puasa selama 1 bulan Ramadan. Tentunya puasa yang berkualitas, puasa yang benar-benar menurut syariat yang sudah ditentukan oleh Allah maupun oleh Rasulullah, sehingga dia pantas tuh, ya, menyatakan apa, ya, Idul Fitri minal aidin wal faizin kulla amin wa antum bi khair. Pantas tuh. Kalau yang lebaran siapa aja boleh. Kalau lebaran, ya, yang puasa boleh nggak lebaran? Boleh. Yang kagak puasa boleh nggak lebaran? Boleh, ya. Nah, kalau yang melaksanakan Idul Fitri khusus
bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa beserta ya ibadah-ibadah lainnya yang memang diperintahkan di bulan suci Ramadan. Itu Idul Fitri. Jadi beda. Lebaran sama Idul Fitri beda. Ya, ini kadang-kadang puasa kagak, ya tarawih kagak, Idul Fitri paling depan. Ya, sholatnya. Ya, sholat di shop yang paling depan. Kainnya BHS lagi. Ya, baju kokonya Almia. Wah, hebat. Ya, puasa mah kagak. Ya, nah itu jangan. Jadi yang berhak menyatakan minal aidin wal faizin kulla amin wa antum bi khair, siapa? Orang-orang yang sudah menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kembali dia bersih. Nah, kalau lebaran kan itu adat, kebiasaan. Lebaran siapa aja boleh lebaran. Ya, nah seperti itu. Jadi ini yang paling penting Idul Fitrinya nih, kembali bersihnya. Ya, bagi siapa? Bagi orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa dan hal-hal ibadah yang terkait yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Beda kalau Idul Adha, Pak. Kalau Idul Adha disunnahkannya imsak. Artinya sejak ya terbit fajar dia jangan makan. Jangan makan. Ya, terus dia pagi-pagi siap-siap untuk melaksanakan yaitu sholat Idul Adha. Selesai melaksanakan sholat Idul Adha, pulang baru sunnahnya dia makan. Tuh begitu. Jadi ada bedanya sedikit. Kalau Idul Adha kita disunahkan imsak terlebih dahulu. Ya, jadi jangan makan, jangan minum, jangan ya melakukan hal-hal yang bisa membatalkan kalau seandainya dipuasa. Ya, puasa sih enggak. Sebab puasa di hari raya enggak boleh. Namanya imsak. Sunnah menahan dulu, jangan makan, jangan minum sampai dia selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri memang disunahkannya untuk yaitu berbuka terlebih dahulu. Makanya anjurannya kalau Idul Adha lebih awal, lebih pagi. Tapi kalau Idul Fitri ya sunnahnya jangan terlalu pagi. Ya, karena memang alasannya begitu, dia biar makan terlebih dahulu, siap-siap pada makan dulu ya. Nah, yang belum bayar zakat fitrah, bayar zakat fitrahnya dulu. Diyakinkan benar, diyakinkan bahwa sebelum dia datang melaksanakan sholat Idul Fitri, ya dia sudah melaksanakan pembayaran zakat fitrahnya. Nah, udah yakin semuanya, baru berangkat ke masjid, berangkat ke tempat-tempat yang memang di situ ada pelaksanaan sholat Idul Fitri, sehingga lebih siang. Kalau Idul Adha lebih awal. Nah, itu salah satu mayusannu fi yaumil id, sesuatu yang disunahkan pada hari Id. Min khoso isi Ramadan, termasuk keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan, yaitu sholat Idul Fitri, sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Fitri kaitannya dengan Ramadan. Kalau kagak ada Ramadan, kagak ada sholat Idul Fitri. Nah itu, jadi salah satu keistimewaan yang terdapat dalam Ramadan yang terakhir sholat Idul Fitri. Jadi nanti ibadah puasa kita tutup dengan sholat Idul Fitri. Ya, insya Allah hari apa nih kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri? Insya Allah hari Senin. Ya, jadi hari Senin ya kita tutup ibadah puasa kita ini dengan melaksanakan sholat Idul Fitri yang tepatnya yaitu tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah. Insya Allah yaitu jatuhnya pada hari Senin. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur ya, sehat badan, selesai puasa semuanya pada sehat ya, sehingga bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Wa hukmuha, hukumnya sholat Idul Fitri sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah ya. Jadi hukumnya itu sunnah muakkadah. Itu Nabi pernah atau pertama kali melaksanakan sholat Idul Fitri di Madinah itu di Masjid Ghamamah ya, Masjid Ghamamah itu tuh ada masjid yang dekat dengan Masjid Nabawi, namanya Masjid Ghamamah. Dulu Nabi sholat istisqa itu di situ
sholat istisqonya di Masjid Ghamamah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Nabi melaksanakan sholat Id juga pertama di mana? Di Masjid Al-Ghamamah. Ya, seperti bagus tuh Pak. Ya, jadi masjidnya nggak tahu besar, kecil, tapi indah sekali. Ya, juga nanti ada beberapa masjid di kawasan Masjid Nabawi. Ya, ada Masjid Bilal, ada Masjid Sayyidina Ali, ada Masjid Abu Bakar. Ya, itu ada. Ya, tetap diabadikan sampai saat ini. Ya, kadang-kadang waktu juga dibuka deh. Misalnya maghrib dibuka, ya, ntar isya dibuka lagi, ya seperti itu. Jadi dekat ya dengan Masjid Nabawi, pelataran halaman Masjid Nabawi. Nah, itu ada satu masjid namanya Masjid Ghamamah. Ya, itu sejarahnya Nabi dulu pernah melaksanakan sholat Id pertama, ya itu di Masjid Al-Ghamamah. Atau Nabi pernah sholat istisqa pertama, yaitu tempatnya di Masjid Al-Ghamamah. Jadi hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunnah muakkadah itu Pak, ya sangat dianjurkan. Kalau bisa jangan ditinggalin. Ya, sholat yang namanya Id jangan sampai ditinggalkan, sunnah muakkadah. Wa zaba alaiha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, menekuni atas sholat Idul Fitri itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi terus muwazabah, ada yang muwazabah terus menekuni tiap tahun selama Rasulullah ada, beliau masih hidup, itu beliau tetap selalu melaksanakan, ya melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Itu yang disebut dengan wazabah. Makanya kata Nabi, ya itu sangat dianjurkan. Sehingga para ulama fikih ya itu menyatakan hukumnya sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkadah. Wa waktu sholatil Idi bermula waktu sholat Id inda Syafi'iyati menurut mazhab Imam Syafi'i ma baina tulu'is syamsi, yaitu antara terbit matahari wa zawaliha dan tergelincirnya matahari. Jadi mulai terbit matahari ma baina tulu'is syamsi wa zawal artinya sampai tergelincir, sampai mau zuhur. Jadi cukup luas waktunya. Jadi kalau ada orang sholat Idul Fitri jam 8, ya masih waktunya. Ya, ada orang sholat Idul Fitri jam 9, masih waktunya. Ya, sampai jam 10, jam 11 masih ada waktunya. Ya, cuma jarang orang sholat Idul Fitri jam 10, jam 11. Ya, rata-rata sholat Idul Fitri jam berapa? Jam 7, bahkan ada yang setengah 7. Ya, pokoknya udah terbit matahari. Ya, bainatul syamsi. Jadi kalau udah terbit matahari, ya itu sudah ada waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Di rata-rata kita tuh ya biasanya jam 7-an lah. Ya, kurang 10 menit, jam 7. Kadang-kadang jam 7 kurang 15 sudah ada informasi, pengumuman sehingga nanti pelaksanaannya yaitu jam 7 misalnya. Nah, itu ya memang sholatnya hampir sama dengan sholat-sholat yang lainnya. Cuma nanti ada bedanya, ya itu kalau di rakaat pertama ya itu habis baca doa iftitah disunahkan membaca takbir. Ya sebanyak berapa kali? 7 kali. Kalau di rakaat kedua habis takbir intikal itu membaca takbir sebanyak 5 kali. Itu jangan sampai kita nggak tahu nih Bapak Ibu, karena memang ini sholat Idul Fitri atau Idul Adha dilaksanakan hanya setahun sekali. Sehingga kalau kita udah niat, misalnya kita jadi makmum, usolli sunata Idul Fitri rakaataini adaan makmuman lillahi ta'ala, begitu. Kalau jadi imam, usolli sunata Idul Fitri rakaataini imaman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram dah, Allahu Akbar. Nah, habis takbiratul ihram tetap disunahkan membaca doa iftitah. Ya Bapak Ibu ya, disunahkan tetap baca doa iftitah. Jangan langsung takbir aja. Jadi imam juga begitu, doa iftitah dulu. Allahu Akbar kabir sampai selesai, atau Allahumma ba'id sampai selesai. Nah baru Allahu Akbar, Allahu Akbar,
baca takbir 7 kali. Nah, antara satu takbir dengan takbir yang lainnya disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Itu takbirnya, hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah apa? Sunnah hayat. Ya Bapak Ibu ya, hukumnya sunnah hayat. Sebab di dalam sholat ada sunnah hayat, ada sunnah abad, ada rukun. Kalau rukun itu nggak boleh ditinggalkan, harus dibaca, harus dikerjakan, baik sholatnya wajib maupun sholatnya sunnah. Kalau rukun ditinggalkan kagak sah sholatnya, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Nah kalau sunnah abad, kalau ditinggalkan sah sholatnya, sempurna sholatnya, namun dianjurkan untuk ditambal. Bagaimana cara nambelnya? Sebelum salam kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah ada satu lagi yang namanya sunnah hayat. Nah kalau sunnah hayat itu hanya dianjurkan saja, bila dikerjakan sempurna sholatnya. Kalau enggak sempurna juga, tapi tidak dianjurkan untuk ditambal pakai sujud sahwi. Jadi kalau imam dalam sholat Idul Fitri besok, misalnya ada imam yang laporan nih, Ustaz imamnya lupa baca takbir yang 7 kali. Nggak apa-apa, sempurna, jangan pada bingung. Ya sempurna udah. Allahu Akbar. Habis baca doa iftitah langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum nggak perlu subhanallah, subhanallah, jangan begitu. Ya, biarin aja. Karena itu sunnah apa? Sunnah hayat. Imamnya bingung juga. Ya, udah baca iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Ya, tadi saya kagak baca takbir. Allahu Akbar. Nah, min kacau ya. Allahu Akbar. Kacau jadinya. Ya, makanya tolong dipelajari ilmunya. Kalau kita paham ilmunya, ya namanya orang lupa. Imam lupa, ya biasa. Makmum lupa, biasa. Al-insan mahulul khata' wan nisyan. Yang penting ilmunya ditahu. Nih kalau yang lupa ini sunnah abad, oh nanti diganti dengan sujud sahwi. Oh kalau ini lupanya sujud ya karena rukun, harus dibawa. Di rakaat pertama dia kagak baca Fatihah, ingatnya di rakaat kedua, ya berarti rakaat pertama dianggap lago, ya sia-sia. Ya jadi nanti rakaat kedua dianggap jadi rakaat pertama karena nggak sah kalau nggak baca Fatihah. Kalau masih baru ya harus disusul langsung. Jadi dia lupa langsung baca surah aja. Ingat saat itu juga dia baca Fatihah. Kalau memang udah baca surah terus sampai selesai rakaat kedua baru ingat, ya Allah tadi saya rakaat pertama kagak baca Fatihah. Berarti ya rakaat yang pertama yang dia tidak baca Fatihah dianggap lagu, sehingga dia lanjutkan itu rakaat kedua dihitung menjadi rakaat pertama. Itu kalau rukun begitu Pak. Ya ada orang rakaat pertama kagak ada sujudnya, sujud cuma sekali, ya kagak sah juga karena sujud rukun. Diingatnya di rakaat kedua, berarti rakaat pertama dianggap lagu. Nah begitu ya. Jadi ya itu aturan mainnya. Jadi aturan mainnya seperti itu. Tapi kalau sunnah hayat ditinggalkan tidak perlu ditambah dengan sujud sahwi. Bahkan kalau disengaja dia ninggalin ya sunnah hayat kemudian di sujud sahwi, maka sholatnya hukumnya batal. Ada orang pernah lapor ke saya, Ustaz, ya ini imamnya kagak baca takbir yang 7 kali atau 5 kali rakaat kedua, kemudian di sujud sahwi, bagaimana hukumnya? Batal sholatnya. Tuh begitu. Terus ada lagi yang ngasih informasi, ya pengurus masjidnya memberikan informasi kepada bapak, ibu, saudara, mohon maaf karena tadi sholat Idul Fitrinya nggak pakai takbir, maka kita harus ulang kembali. Ya, nah berarti pengurusnya nggak paham juga. Ya, nggak perlu diulang, udah sah. Karena hukumnya baca takbir 7 kali di rakaat pertama atau 5 kali di rakaat kedua sunnah hayat.
Paham ya Bapak Ibu ya? Sebab bisa terjadi di satu masjid atau satu musola, ya. Yang namanya orang lupa itu wajar. Ya, ada orang habis diumumin, Bapak Ibu Saudara, cara kaifiat sholat Idul Fitri begini, udah bener. Dia jadi imam dah, sholat dah, Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Padahal dia ngumumin, dia ngajarin, langsung baca Fatihah. Bisa nggak terjadi begitu? Bisa, lupa. Nah, terus ada yang nanya, kalau rokat pertama lupa baca takbir yang 7 kali, nanti rokat kedua kalau diingat baca apa enggak? Ya baca yang kedua 5 kali. Gitu. Jangan mentang-mentang udah rokat pertama enggak, rokat kedua enggak usah juga. Ya, silahkan, dianjurkan tetap di rokat yang kedua kalau memang dia ada waktu dan ingat, disunahkan tetap. Allahu Akbar, takbir intikal namanya. Ya, langsung Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi itu namanya kaifiat ya melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang lainnya sama semuanya, cuma begitu aja. Baca doa iftitah, habis baca doa iftitah baca takbir ya sebanyak 7 kali di rakaat yang pertama, sebanyak 5 kali di rakaat yang kedua. Antara satu takbir dengan takbir yang lain bacanya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selesai baru baca Fatihah. Imam baca Fatihah kita dengerin. Nanti imam baca surah, makmum baru baca Fatihah. Biasa seperti itu. Kemudian dia ruku, dia i'tidal, dia sujud, dia duduk, dia sujud, kembalilah ke rakaat kedua, ditakbir Allahu Akbar, itu namanya takbir intikal. Nah, habis takbir intikal baca lagi takbir 5 kali Allahu Akbar. Antara takbir pertama dengan takbir kedua dibaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dibaca Fatihah, habis baca Fatihah baca surah. Nah, itu ya, yang bagus surahnya ala-ala dengan al-ghasyiyah sebagai sunnah dari Nabi. Jadi rukun qauli, rukun fi'li. Kalau rukun qauli itu rukun yang bentuknya ucapan. Di dalam sholat rukun qauli itu 1 takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu Bapak Ibu Saudara rukun qauli, nggak boleh salah. Allahu Akbar. Kalau dipanjangin nggak boleh begini. Allahu Akbar. Nah itu nggak boleh. Baknya jadi panjangin. Kalau ditambah panjangin itu nggak sah sholatnya. Ya. Allahu Akbar. Nah seperti itu. Itu rukun qauli. Terus apalagi yang rukun qauli dalam sholat? Baca Fatihah. Mulai dari Bismillah. Karena awal ya Fatihah itu menurut mazhab Imam Syafi'i yang kita anut adalah Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai waladhdallin. Nah sementara aminnya itu tidak masuk ayat, ya itu doa saja, ya amin, ya kita baca sunnah. Nah itu rukun qauli. Kemudian rukun qauli yang selanjutnya apa lagi? Pada saat kita baca tasyahud yang terakhir. Ya, jadi at-tahiyat terus sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya tasyahud. Nah, itu rukun qauli, dibaca yang benar, jangan sampai salah. Kemudian baca lagi sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, minimal begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau di tasyahud akhir disunahkan pakai ali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang mengajarkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu termasuk ya sholawat rukun. Ya. Kalau di tasyahud awal tidak dianjurkan baca wa ala ali. Kalau di tasyahud akhir disunahkan baca wa ala ali. Ya. Nah kemudian terakhir rukun sholat, rukun qauli, baca salam. Assalamualaikum. Nah itu salam, itu rukun qauli. Ya. Nah lainnya itu termasuk sunnah. Misalnya takbir intikal,
Takbir intikal itu sunnah. Kalau takbir ihram itu rukun. Ya, tapi kalau takbir intikal sunnah. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, itu juga sunnah. Jadi kalau ada orang kagak baca Allahu Akbar takbir intikal atau enggak ngucapin sami Allahu liman hamidah, itu tidak apa-apa sholatnya, karena itu termasuk sunnah hayat, rukun yang masuknya bukan rukun qauli tapi sunnah ya dalam pengucapannya. Sami Allahu liman hamidah. Ya, nah seperti itu. Ya, jadi ini yang termasuk ya dalam qaul. Nah, ada lagi fi'li, rukun fi'li namanya. Rukun fi'li itu artinya bentuknya perbuatan. Contohnya perbuatan apa? Diri. Tuh qiyam tuh termasuk rukun, berdiri. Kalau kagak mampu diri boleh duduk. Duduknya duduk jangan pakai bangku. Ini sekarang banyak orang pakai duduk pakai bangku, tapi giliran sujud sempurna enggak sempurna. Ya, ini saya sering kali ngeliat, oh ini kok kenapa sekarang banyak jamaah yang model pakai tempat ya duduk, ya sehingga ya diri kuat diri, tapi nanti pada saat lagi mau sujud dia duduk. Ya, padahal kalau dia mau sujud dia mampu. Nah ini nggak boleh. Kalau nggak kuat diri, jangan duduk pakai bangku, duduk aja udah. Ya, duduk seperti kita sila, boleh sila. Begini enak Pak, duduk begini. Nanti ketika rukunya sempurnanya begini. Ya. Nah kemudian ketika sujud secara sempurna. Nah ini banyak sekarang orang pada males mau sujudnya, pada bawa bangku, karena dia ngelihat di Masjidil Haram. Bener nggak? Di Masjidil Haram pada begitu. Kalau lihat ibarat-ibarat kitab, kita kan awalnya nggak kuat diri, duduk. Nah begitu. Nah orang yang duduk itu sempurnakan sujudnya. Sujud dalam posisi sempurna. Bahkan orang boleh sambil berbaring boleh, tapi ketika dia sujudnya kuat secara sempurna, dia sujud secara sempurna. Jangan ngandelin di bangku. Ya, ini banyak yang begitu. Ya, ini saya lihat ibarat kitab nih, kayaknya nih nggak boleh nih, sebab sujud itu kalau memang bisa sempurna harus sempurna. Kecuali kita di pesawat. Kalau di pesawat emang duduk di pesawat. Ya, kita mau diri repot. Ya, emang duduknya di pesawat. Begitu ketika ruku gini, ketika sujud lebih nunduk ke bawah. Tapi di atasnya alhamdulillah nggak ada yang pada bawa bangku. Ya, begitu. Iya, jangan jadi biasain pakai bangku. Ya, begitu. Kalau memang kagak kuat, duduk aja duduk. Ya, jalan dikuat. Ya, jalan dikuat. Duduk aja, duduk. Ya, begitu. Dirinya nggak kuat deh. Nah, nanti pada saat sujud, disujud secara sempurna. Kalau pakai bangku dia duduk, sujudnya sempurna nggak? Enggak. Kan rata-rata begitu ya? Ya, di jalan tuh. Padahal kalau dibilang Bapak bisa sujud, bisa. Nggak ada alasan untuk tidak sujud. Seperti itu. Jadi kalau bisa Pak, ya itu kalau yang memang kagak kuat berdiri, duduk jangan di bangku, duduk aja yang enak. Mau sila boleh begini. Dulu masih ada Kiai Haji Makmun ya Rabuaya. Saya waktu diajak ya ke sana sama orang tua saya. Beliau duduknya saya lihat orang-orang kan duduknya pakai ada yang iftiros. Beliau kan orang gemuk gitu. Duduknya duduk sila murabbak, kalau dalam ilmu fikihnya murabbak gitu. Enggak pakai bangku gitu. Enggak pakai bangku kayak Makmun Rabuaya. Ya, itu begitu. Dia duduk begini. Ya, insyaallah. Begitu duduk, ntar sujudnya sempurna. Nah, sekarang ke orang banyak yang kuat, ya sujud dan ngapa pakai pada bangku. Nah, begitu. Ya. Nah, ini nih perlu dikoreksi kembali. Kalau memang dia udah kagak mampu untuk sujud baru ya. Kalau mampu jalan kuat apa. Tapi ketika dia diri ya, terus ntar ketika dia ruku malah diduduk. Ya. Ada nggak begitu sekarang? Iya, pas banget rukunya diduduk. Ya, giliran rukunya diduduk. Ya, seperti itu. Mendingan dia duduk udah di bawah saja. Nanti rukunya sempurna, sujudnya jadi sempurna. Seperti itu. Ini terkait dengan rukun fi'li. Jadi
ruku, nah itu ya sujud, duduk antara dua sujud, nah itu semuanya termasuk rukun fi'li namanya. Nah kalau kita kagak mampu sambil berdiri, ada alasan dalam hadis sahih, boleh sambil duduk. Tapi duduk sujudnya sempurna, ya duduk sambil sempurna begitu. Jangan pakai bangku dulu, ya begitu. Jadi jangan di bangku, ya, duduk aja di sejadahnya. Nah sebenarnya lebih enak lagi, lebih santai duduk di sejadah. Mau sila boleh, ya mau belonjor boleh, ya terserah, tergantung kemampuan dia. Nah kalau dia kagak mampu duduk juga sambil berbaring, gitu. Sambil berbaring kagak mampu juga sambil celentang. Tuh. Kalau udah celentang kagak bisa juga, ya disolatin udah. Ya, nah itu terkait dengan apa? Dengan rukun fi'li. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Makanya ya orang sholat harus ngaji. Ya, kalau kagak ngerti nanya, begitu. Jangan ikut-ikutan. Ini kebanyakan di Masjidil Haram orang gede-gede tuh Pak. Ya emang pada bawa bangku. Ya, pada bawa bangku. Sekarang di Indonesia pada ngikutin pada bawa bangku. Ya, begitu. Di Haram di Nabawi orangnya gede-gede Pak. Dia kalau sujud emang kagak bisa kali. Ya, begitu. Sehingga pakai bangku. Tapi kita belum lihat ya, di sujud bisa apa kagak. Tapi karena memang udah enak aja di bawa bangku aja udah. Ya, nah kalau di kita rata-rata pada bisa sujud dan pada bawa bangku. Nah, seperti itu. Ya, jadi jangan ikut-ikutan kalau memang itu belum waktunya. Ya, seperti jadi kita nih sholat penting banget. Jangan sampai salah cara melaksanakan sholat itu sendiri. Seperti itu. Ya. Iya, ya kalau memang dia paham, ya itu sholat tidak sah karena rukunnya tidak dibawa. Ya, kalau imamnya selesai habis sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, diingat kagak baca Fatihah, mestinya langsung bangun aja. Allahu Akbar, dia langsung rokat yang kedua yang tadi kagak baca Fatihah. Ya, begitu nggak usah ngomong lagi, nggak batal tuh. Nah, tinggal makmum ngikutin aja. Nah, di sini ilmu, ya, intinya pada ilmu. Nah, seperti itu. Jadi ketika imam kagak salah karena dilupa, tapi nggak ada yang ngingetin. Nah, begitu. Diingatnya udah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya tadi baca langsung lillahi, nggak baca Fatihah, langsung ditakbir. Allahu Akbar. Dia mengulangi rokat yang kedua. Nah, begitu. Nanti tinggal sujud sahwi, begitu. Tapi kalau dia ngobrol batal. Ya, kalau dia ngobrol lama batal. Nah, kalau batal bagaimana? Ya, mesti diumumin, diulang kembali. Ya, tapi kalau udah pulang, ya udah pulang. Ya, udah susah. Nah, begitu. Ya udah pulang nggak mungkin. Kenapa? Kalau memang dia yakin tadi sholat Jumatnya nggak baca Fatihah nggak sah, ya di sholat zuhur di rumah. Nah, begitu. Dia ulang dengan sholat zuhur. Tapi kalau yang masih di masjid, masih diumumin di masih ada, ulang kembali. Nah, seperti itu. Karena rukun kagak bisa ditambal, Pak. Gitu. Kalau rukun itu ditinggal udah kagak sah. Ya, mau lupa, mau sengaja, ya begitu. Ya, kapan diingat harus diulang. Oh, tadi sholat saya kagak baca Fatihah, ya udah harus diulang. Nah, seperti itu karena rukun yang ditinggal. Apalagi habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, ya, tapi karena dia udah ngobrol, ya udah batal, diulang kembali dari awal. Seperti itu. Ya, ini terkait dengan ya rukun fi'li dan rukun ya qauli, seperti itu. Jadi dalam masalah rukun sholat sunnah maupun sholat wajib sama harus dibawa. Ya. Ya, baik. Kalau kita tasahud awal itu kan sunnah abad, gitu ya. Ya, artinya ya
kalau kita ya datang sholat berjamaah, kemudian imam dalam posisi udah tasyahud awal, lah kita yang bagus langsung tasyahud awal, Allahu Akbar, takbiratul ihram, langsung gak usah takbir lagi, langsung tasyahud awal. Begitu. Imam bangun, ya baru kita takbir, Allahu Akbar, kita bangun. Nah seperti itu. Kalau seandainya bapak ibu sholat maghrib, bapak jadi imam, di rakaat kedua bapak lupa baca tasyahud awal, itu langsung bangun. Tadi pertanyaan begitu, langsung Allahu Akbar. Kalau seandainya bapak ingatnya masih awal nih, Allah baru begitu, ingat belum tasyahud awal, kembali ke tempat semula. Tapi kalau bapak sudah diri, Allahu Akbar, udah sempurna, tegak, sempurna, nggak usah balik lagi ke bawah. Ya, kalau balik batal. Udah, tetap langsung rakaat ketiga baca Fatihah, sempurna, sempurna. Makmum pada tasyahud awal, karena dia yakin itu rakaat kedua. Nah, tolong karena imam udah bangun sempurna berdirinya, makmum ngalah, harus ya berdiri. Jadi yang benar yang diri apa yang duduk? Yang diri. Kalau makmumnya tetap gue yang benar nih rakaat kedua tasyahud awal, itu makmum batal. Kecuali kalau dia muparokoh, dan muparokoh di situ bisa memutuskan ya pahala 27 derajat. Ya, meluputkan pahala 27 derajat. Jadi bagaimana makmum? Ikutin aja. Allahu Akbar, ikutin nggak apa-apa. Nah nanti sebelum ya salam disunahkan sujud sahwi, begitu. Ya, jadi yang benar imam diri. Tapi imam udah diri, pas banget makmum diri, imamnya ingat udah diri. Tadi saya kaget tasyahud awal, dia duduk kembali. Nah ini imam salah, imam batal. Karena udah posisi duduk sempurna, ya berdiri, kemudian untuk kembali lagi untuk tasyahud awal itu batal. Makanya imam harus mantap, harus yakin. Ya, kalau masih awal tuh Allah. Nah ada yang ngingetin subhanallah, kita langsung duduk. Tapi kalau udah Allahu Akbar, walaupun kita lihat makmum pada duduk semuanya, kita posisi kita udah sempurna, yakin aja bapak. Ya, jadi imam yakin, udah diri terus. Ya, nanti tinggal makmum pada bangun semuanya. Itu sunnah ab'ad namanya. Tasyahud awal termasuk sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan tetap sholatnya sempurna. Ya, hanya tinggal ditambal dengan sujud sahwi. Seperti itu. Jadi antara terbit matahari dan zawal, wa yustahabu, dan disunahkan al-ghuslu, mandi. So, kita kalau mau sholat Idul Fitri mandi, watibu, pakai pengharum wangi-wangian, lil idi, bagi orang yang mau melaksanakan id, man kharaja wa man lam yakhruj laha, baik orang yang keluar maupun orang yang tidak keluar, ya laha, untuk sholat Idul Fitri. Nah seperti itu. Jadi kita dianjurkan untuk pakai wangi-wangian. Wa yustahabu, dan disunahkan lubsul hasani minasyabi, memakai pakaian yang bagus dari pakaian-pakaian. Nah itu, jadi disuruh pakai baju, kalau bisa baju baru. Ya, baju baru itu emang sunnah. Ya, Id itu disunahkan memakai pakaian yang bagus, yang baru. Menurut ya kita ini baju yang paling bagus, silahkan pakai. Nah, jadi sunnah lubsul hasan minasyab. Waktu sanut tawassu'atu fi yaumil aidi alal ahli, dan disunahkan tawassu'ah. Tawassu'ah itu artinya meluaskan di hari Id alal ahli, kepada keluarga, bi aisya'in kana, ya dengan sesuatu apa saja, minal ma'kuli, dari makanan. Makanya pada hari raya bapak ibu keluarga udah pada nyiapkan ya ketupat sama opor lain, ya opor sama semur lain, ya. Nah begitu. Jadi ada sayur godongnya, ya itu semuanya sudah disiapkan. Kenapa? Memang dianjurkan untuk tausiah, ya tawassuah, berluas-luasan, ya dalam hari Idul Fitri tersebut. Jadi silahkan
Ya, ada orang masak opor, ada yang nyemur. Kalau dulu orang-orang tua kita namanya nyemurnya bukan daging kebo, nyemur ikan kebo. Nah, iya dulu gitu ya. Kalau yang namanya nyemur pakai ikan kebo. Ya. Jadi ya kalau kagak motong kebo dulu kagak lebaran namanya. Ya, seperti itu. Nah, jadi dulu ada istilahnya langsung memotong kerbau. Nah, sekarang kerbau udah banyak diganti sama sapi, daging sapi. Kalau dulu orang namanya nyemur itu ya kagak aci kalau pakai sapi, ya pasti pakai kebo. Nah, seperti daging kerbau. Cuma orang nyebutnya bukan daging kerbau, ikan kebo. Begitu. Dulu nih orang-orang tua, kalau yang muda-muda belum paham udah ya. Nah, begitu dulu. Ya, jadi kalau mau lebaran itu mereka pada motong kerbau. Nah, itu pakai patungan rame-rame. Oh, enak tuh pakai nanding. Ya, yang enak bikin lagi tuh tandingan begitu ya. Ya, mau lebaran nanding. Ayo, ada yang ngambil 5 kilo, ada yang ngambil 10 kilo, ya ada yang ngambil 1 kilo. Nah, begitu. Jadi kayak orang-orang tua dulu ya, pakai tandingan. Nah, seperti itu. Itu disunahkan at-tawassu'ah. Atau sekarang ada lagi tawassu'ah dalam hal rezeki juga boleh. Ada yang ngasih hadiah. Ya, bahkan kadang-kadang mau lebaran ada THR istilahnya ya. Oh, THR. Tuh, bahkan Sri Mulyani Bu ya, ya Menteri Keuangan udah ngumumin tuh. Udah ya THR udah dicairkan. Waduh ya. Ini Bapak udah pada dapat THR kan ya Pak ya? Iya. Nah, begitu. Kata Sri Mulyani ya, begitu. Jadi para pegawai-pegawai itu udah dikasih THR. Ini untuk memberikan kegembiraan. Hari apa? Hari Idul Fitri, supaya orang bahagia semuanya. Ya, seperti itu. Ada THR-nya. Ya, yang di swasta juga dapat THR. Nah, insya Allah semuanya dapat THR. Ya. Nah, anak-anak kita juga disunahkan suruh kasih THR. Orang tuanya kasih THR. Pada hari raya itu biasanya orang-orang tua kita dulu dari dulu ngajarin kalau ada keluarga yang datang, anak-anak dikasih ya amplop isinya ya terserah berapa aja. Itu anak-anak pada seneng gak kira-kira? Seneng. Itu budaya begitu jangan sampai dihabiskan, jangan dihilangin. Ya, biarin. Ya, itu kalau ada anak-anak yang pada datang lebaran, seneng dia. Ya, kita bagi itu tawassu namanya. Ya, bagi. Ya, ada yang ngasih 10.000, ada yang ngasih 20.000, 50.000, 5.000. Uangnya baru lagi. Ya, begitu. Kan uang baru sekarang mulai banyak lah nih ya. Ya, udah mulai dicetak ya. Ayo untuk menyambut lebaran. Itu tawassu'ah. Enggak apa-apa, sunnah. Rezeki itu jadi berkah. Ngasih anak itu, anak pada seneng. Ya, punya ponakan, ya kasih. Ya, itu kalau datang, nih ponakan kita kasih uang. Terserah mau berapa aja. Nah, itu dalam rangka tawassu'ah, namanya memberikan kegembiraan. Wa yusannu izharus sururi, dan disunahkan menampakkan kegembiraan fil aidi pada saat hari raya. Itu. Jadi pada saat lagi hari raya tuh tampakkan rasa surur, rasa bahagia. Ya, wa tusannu, dan disunahkan silaturahimi, silaturahim. Sunah silaturahim. Ya, terus apa lagi? Wa tazawuru, saling berkunjung, saling berziarah. Nah, ini budaya kita emang alhamdulillah. Kalau di kita Indonesia emang udah percis banget dah ajaran Nabi. Nah, begitu. Orang pada bahagia, izharus surur, ada ketupat, ada opor. Itu tuh sunnah semua itu, memberikan kegembiraan. Terus banyak orang yang pada silaturahim, ya Allah, berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain. Dari saudara, tetangga pada berkunjung satu dengan yang lainnya. Udah sesuai dengan hadis Rasulullah. Ya, itu adanya di mana? Di Indonesia. Makanya Indonesia cakep banget dah. Sekali-sekali Bapak lebaran di Arab, ya, di Mekah, di Madinah, habis sholat Idul Fitri udah habis sepi. Ya, kali ada yang bersalam-salaman gitu kagak ada. Tuh, padahal itu anjuran dari Rasulullah. Ya udah pada pulang masing-masing. Nggak ada tuh. Ya, nggak ada. Cuma kalau yang ada budaya paling di sana orang Indonesia sama orang Indonesia pada buat silaturahim gitu. Jadi ini nih budaya begini adalah anjuran dari Rasulullah. Nah, itu di Indonesia.
Di Indonesia Masya Allah Pak, kalau yang namanya lebaran sampai sekarang alhamdulillah, itu izharus sururnya, silaturahimnya, tazawurnya, saling berkunjung ke tempat rumah saudara, tetangga, itu masih alhamdulillah. Nah, itu semuanya adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bahagia jadi ya rakyat Indonesia. Paling enak jadi orang Indonesia. Udah mayoritas umat Islam, ya, kemudian budaya-budaya yang kita lakukan itu insya Allah tidak ada yang bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dibilang bikin ketupat di zaman Nabi nggak ada, bid'ah. Oh begitu. Nabi nggak ada bikin ketupat katanya. Ya, sehingga bid'ah. Ya udah jangan makan ketupat lo, ya. Begitu. Kan ini sekarang dikit-dikit orang ngomong begitu. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Nah, itu disuruh tawassuk, ya, menampakkan kebahagiaan pada saat lagi Id. Makanya ada ketupat, ada opor, ada semur, ada sayur godong. Itu Masya Allah dalam rangka kita apa? Ya, tawassuk bi yaumil id alal ahli bi ayyi syai'in kana minal ma'kul. Nah, itu. Jadi silahkan. Ini termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti baru muhimmatun bi adabissyam. Insyaallah hari Sabtu kita hatamkan. Ya. Mudah-mudahan berkah semuanya, ya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana qad arafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lana wasallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi was-sahbi idada tashi as-suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi walhamdulil ilahi
طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا كتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمت طريق